Selamat pagi, kepada kami King Iwan YouTuber spesialis pembahasan matematika dan statistika. Langsung saja kita belajar ya. Saya akan share screen dan inilah hasilnya. Pertemuan 1, aplikasi turunan fungsi trigonometri. Komponen dasar 3.4 itu menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemutuan fungsi, kemiringan garis sinus serta titik belok dan selang kecenderungan kurva fungsi trigonometri. Dan KD 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Kita telah membahas tentang kemiringan garis, gradien, pertemuan garis singgung dan pertemuan garis nol fungsi aljabaria. Dalam pasal ini kita akan membahas kembali kurvanya berbentuk fungsi trigonometri. Kemiringan garis singgung pada kurva fungsi trigonometri. Dalam pembahasan notasi turunan telah dibicarakan mengenai arti geometri dari turunan fungsi fx di satu titik, yaitu f aksen x1 sama dengan m sama dengan limit h mendekati 0, fx1 tambah h dikurang fx1 per h. Dengan fx merupakan fungsi trigonometri dan m kemiringan garis atau gradien garis singgung pada kurva y sama dengan fx di titik x1, fx1 untuk absis x1 dan ordinat fx1. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh 1, tentukan nilai kemiringan garis singgung kurva y sama dengan sin x di absis pi per 3 adalah berapa. Jadi cara kerjanya ini adalah kita cari turunannya dulu y, turunan dari sin x, hasil turunannya kita substitusi nilai x-nya pi per 3 ya. Nah, y sama dengan sin x, turunan dari adalah cos x, lalu substitusi nilai x-nya pi per 3 ya. Ini substitusi absis itu x-nya pi per 3 ke y aksen cos x. Maka gradien m-nya adalah cos pi per 3 ya, karena x-nya diganti dengan pi per 3. Cos pi per 3 artinya cos 180 derajat bagi 3. Cos 180 derajat bagi 3 adalah cos 60 derajat. Cos 60 adalah 1 per 2. Jadi nilai kemiringan garis atau M-nya adalah 1 per 2. Selesai. Nah, ada soal latihan pertemuan 1 nomor 341 ya. Dan ada kata-kata yang bagus. Sukses itu sebuah mimpi besar yang diwujudkan. Kesempatan untuk berhasil ditentukan seberapa banyak kita percaya dan yakin terhadap diri kita sendiri. Salam sukses selalu. Amin. Satu kali lagi, sukses itu sebuah mimpi besar yang diwujudkan. Kesempatan kita untuk berhasil ditentukan seberapa banyak kita percaya dan yakin terhadap diri kita sendiri. Salam sukses selalu. Amin. Pada nomor 342. Dan lanjut bahas contoh 2 ya. Nilai kemiringan garis singgung pada kurva y sama dengan cos x di tambah 2 di absis pi per 3 sama dengan berapa. Jadi kita tulis kembali soalnya y sama dengan cos x tambah 2. Maka turunannya adalah, turunan pertamanya adalah y aksen min sin x. Kenapa? Karena turunan cos x adalah min sin x dan turunan dari 2 adalah 0. Kenapa? Karena 2 tidak memiliki x, jadi 2 ini dianggap konstanta, sedangkan turun dari konstanta adalah 0. Nah, itu kita substitusi ya, nilai absisnya pi per 3 ya. Maksudnya apa? Nilai x di sini kita ganti pi per 3 untuk mendapatkan gradiennya. Jadi aksen sama dengan m, sama dengan min sin pi per 3. Pi per 3 artinya 180 derajat bagi 3, itu 60 derajat. Ya, jadi min sin 60 adalah min per 2 akar 3. Jadi nilai kemiringan garis singgung pada kurva y cos x tambah 2 di absis pi per 3 adalah min per 2 akar
selesai. Dan ada latihan soalnya. Ini dia, nomor 343. Dan ada gambar bagus. Cara terbaik dan mudah untuk membuat orang mengingat Anda adalah dengan keberhasilan. Sekali lagi, cara terbaik dan mudah untuk membuat orang mengingat Anda adalah dengan keberhasilan. Bahas nomor 3. Selanjutnya ada latihan soal nomor 344 ya. Dan kita akan bahas contoh 3. Besar grand garis singgung pada efek senentan X kurang 2 di absis pi per 6 sama dengan berapa? Jadi langkah pertama kita cari turunan fungsinya dulu. Efek tan X kurang 2 kita cari turunan pertamanya. Hasil turunannya kita substitusi ganti X-nya dengan pi per 6. Jadi efek tan X kurang 2, turunan pertamanya adalah efek X second quarter X. Karena turun dari tangan X adalah second quarter X dan turun dari min 2 adalah 0 ya. Setelah dapat turun pertama, tinggal substitusi nilai X-nya ganti pi per 6 ke second quarter X. Jadi F aksen pi per 6 dengan M gradien dengan second quarter pi per 6. Pi per 6 artinya 180 derajat bagi 6 itu 30 derajat. Jadi second quarter 30 derajat adalah second 30 derajat berpangkat 2. Second 30 derajat adalah 2 per akar 3. Kita pangkat 2 kan. Artinya apa? 2 pangkat 2 adalah 4 per akar 3 pangkat 2 adalah 3. Ya, jadi nilai M-nya adalah 4 per 3. Jadi besar grand garis singgung pada efek senentan X kurang 2 di absis pi per 6 sama dengan 4 per 3. Nah, ada latihan soalnya nomor 345. Ini dan ada gambar yang bagus. Tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah dan peganglah pikiran yang memberi kekuatan bagimu. Satu kali lagi, tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah dan peganglah pikiran yang memberi kekuatan bagimu. Ya. Nomor 346 latihan soal ya. Dan ada contoh 4 kita akan bahas ya. Ini dia besar grand garis singgung pada kurva garis dengan 3 kurang kuatan X di titik pi per 4,2 adalah berapa? Jadi cara kerjanya kita cari turunan dari Gx, hasil turunan pertamanya, lalu substitusi nilai X-nya pi per 4, oke? Nah, jadi kita cari turunan dari Gx 3 kurang kuatan X, turunannya adalah Gx X, min cosec kuadrat X ya, karena turunan 3 adalah 0 dan min X kembali, turunan dari kuatan X adalah cosec kuadrat X. Min kali min positif. Jadi Gx ini adalah cosec kuadrat X. Lalu setelah itu substitusi nilai X-nya pi per 4 ya. Ke cosec kuadrat X. Jadi M sama dengan cosec kuadrat pi per 4. Pi-nya 180 derajat bagi 4 itu 45 derajat. Cosec kuadrat 45 derajat itu artinya cosec 45 derajat dibagi 2. Cosec 45 itu adalah 2 per akar 2 ya. Berpangkat 2 itu artinya 2 pangkat 2 4 per akar 2 pangkat 2 adalah 2. Jadi 4 bagi 2, M-nya 4 bagi 2, M-nya adalah 2. Jadi besar gradien garis singgung pada kurva Gx dengan 3 kurang kuatan X di titik pi per 4,2 adalah nilai M-nya adalah 2M itu gradiennya. Lanjut ada latihan soal pertemuan 1. Ini dia. Dan ada kata yang bagus. Nomor 347 ada bagian A dan B. Kata kalimat yang bagusnya adalah semua masalah pasti akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Satu kali lagi, semua masalah pasti akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Cakep. Dan latihan soal nomor 348 A dan B.
Selanjutnya ada contoh 5 besar gradien garis tangan pada kurva X dengan sin X kurang cos X per 4,0 adalah berapa? Dari cara pertamanya adalah kita cari turunan pertama dari Hx. Hasil turunan pertamanya diperoleh Hx sin X. Nilai X-nya adalah pi per 4, ini nilai X ya, atau aptis. Begitu cara kerjanya. Turunan pertamanya, hasil turunannya ganti nilai X-nya pi per 4, aman. Soalnya adalah Hx dengan sin X kurang cos X. Kita cari turunan pertamanya. Jadi turunan dari Hx adalah Hx sin X. Turunan dari sin X adalah cos X. Dan turunan dari min cos X adalah min sin X. Min sin X adalah sin X. Jadi Hx sin X adalah cos X tambah sin X. Lalu substitusi nilai X-nya ganti pi per 4 ya. Ke cos X tambah sin X. Maksudnya apa? Setiap nilai X ini kita ganti dengan pi per 4. Nah, jadi M-nya gradiennya adalah Hx sin pi per 4 sama dengan cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Pi adalah 180 derajat bagi 4 itu 45 derajat. Jadi M sama dengan cos 45 derajat tambah sin 45 derajat. Cos 45 adalah 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2 ya. 45 juga 1/2 akar 2 tambah 1/2 akar 2 adalah akar 2. Jadi besar gradien garis tangan pada kurva X dengan sin X kurang cos X, jadi pi per 4 adalah pi per 4,0 adalah akar 2. Itulah gradien atau nilai M atau gradien garis tangan. Nah, ada latihan soal nomor 349. Ada kata yang bagus ya, bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Satu kali lagi, bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Cakep. Lalu nomor 350. Dan terima kasih sesi dan karigato dan hanya grazie kasih. Merci kurus, semoga bermanfaat. Positif salam selalu untuk kita semua. Amin. Dan bagi yang mau latihan lebih banyak, ini kami berikan soal latihan soal lebih banyak ya. Tadi itu nomor 350, berarti ini nomor 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, dan 360. Ya. Sampai jumpa lagi di video kami dan selamat belajar. Tuhan berkati semua. Amin.